Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Febri Nur Hidayat, NIM L1A019055. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Aslum Case. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pihak yang bersengketa. Pada awal bulan Oktober, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1948, Presiden Republik Peru mengungkapkan siapa dalang di balik kejadian tersebut. Presiden menduga bahwa yang menyebabkan peristiwa ini adalah APRA atau American People Revolutionary Alliance yang dipimpin oleh Victor Raul Haya de la Torre. Kemudian Victor melarikan diri ke negara tetangganya Kolombia. Ia pun kemudian meminta pertolongan serta perlindungan suaka dari pemerintah Kolombia. Dan akhirnya membuahkan hasil di mana pemerintah Kolombia memberi suaka terhadap Victor Raul Haya de la Torre. Namun, setelah diumumkan di Kementerian Luar Negeri Peru, pemerintahan Peru merasa tidak enak dengan apa yang diberikan oleh pemerintahan Kolombia, karena menurut pemerintahan Peru, Victor bukanlah seseorang yang layak untuk dilindungi. Dia hanya sekedar buangan politik karena dia telah melakukan aksi kejahatan. Kemudian pokok dari sengketanya adalah kasus suaka diplomatik Peruvian-Colombian Case adalah sebuah kasus dalam hukum internasional yang terjadi pada tahun 1950. Kasus ini bermula dari pemberontakan terhadap pemerintahan di Peru pada tanggal 3 Oktober 1948 yang dipimpin oleh Victor Raul Haya de la Torre yang merupakan pemimpin dari American People Revolutionary Alliance atau disingkat dengan APRA, sebuah partai politik di Peru. Namun, pemberontakan tersebut dapat digagalkan oleh pemerintahan Peru pada hari yang sama. Karena gagal dalam pemberontakan tersebut, Haya de la Torre menjadi buron oleh pemerintah Peru dan diperintahkan untuk ditangkap dan terancam dipidanakan. Ia menjadi orang yang paling dicari-cari oleh pemerintah Peru saat itu. Karena keselamatannya merasa terancam, maka ia melarikan diri ke kedutaan besar Kolombia di Lima, Peru dengan maksud untuk meminta suaka diplomatik kepada Kolombia. Kemudian argumen masing-masing pihak. Setelah itu, pemerintahan Kolombia tetap memberikan perlindungan pada Victor dengan alasan dia memang patut untuk dilindungi. Untuk memutuskan diberi perlindungan atau tidak, itu terserah pada si negara tujuan tanpa persetujuan negara asalnya. Karena kalau kita pikir secara logika, mana ada sebuah negara yang mau memberikan izin kepada negara tujuan untuk melindungi si para pencari perlindungan jika memang sebenarnya negara itu bersalah. Kemudian setelah itu, pemerintahan Peru bersikeras dengan apa yang ia ucapkan tersebut. Akhirnya mereka membawa kasus ini ke ICJ atau International Court of Justice. Dari keputusan ICJ dikatakan bahwa klaim Kolombia berdasarkan kebiasaan internasional tidak terbukti. Kemudian putusan Mahkamah Internasional. Dalam kasus ini sebenarnya dapat diambil kesimpulan bahwasanya Kolombia tidak berhak memberikan suaka kepada Victor Raul Haya de la Torre, akan tetapi Kolombia juga tidak berkewajiban untuk menyerahkan Victor Raul Haya de la Torre kepada Peru. Kolombia mengutip perjanjian Montevideo tahun 1933 tentang suaka. Menyetujuinya, namun Peru tidak meratifikasinya mengingat bahwa aturan yang dinyatakan dalam perjanjian tersebut adalah untuk mengklasifikasi suaka oleh negara-negara yang mengatakan bahwa suaka merupakan pengkodean simpel dari aturan yang jenisnya telah meluas di Amerika, dan bahwa Peru telah mengambil jalan ke arah sana dengan memberikan safe-conduct passes kepada pencari suaka yang lain. Pengadilan mempertimbangkan bahwa Peru tidak termasuk dalam perjanjian Montevideo pada tahun 1933 dan sehingga tidak pada kondisi yang memungkinkan untuk menggunakan prosedur yang biasa. Pengadilan memutuskan bahwa Kolombia tidak berhak memberikan suaka kepada Haya de la Torre dan Peru tidak terkait pada perjanjian Montevideo dan tidak perlu memberikan safe-conduct pass kepada de la Torre. Kemudian kebiasaan internasional. Kasus tersebut
mengindikasikan bahwa sebuah negara, dalam hal ini Kolombia, dijadikan sebagai tempat pelarian bagi pelaku tindak kejahatan. Kondisi tersebut sangat mungkin terjadi di negara manapun karena pada dasarnya pelaku tindak kejahatan tersebut ingin melindungi dirinya dari hukuman pidana di negara asalnya. Namun yang perlu dicermati dalam pemberian suaka diplomatik yang sangat begitu mudah diberikan kepada pencari suaka yang merupakan pelaku kejahatan tersebut. Pada kasus ini, pemberian suaka yang dilakukan oleh Kolombia terhadap De la Torre menurut Kolombia merupakan sebuah wujud dari kebiasaan yang terjadi di antara negara-negara Amerika Latin, di mana perpindahan penduduk antar negara di kawasan tersebut sudah biasa terjadi. Pemerintahan Kolombia harus membuktikan bahwa aturan tersebut masih digunakan secara konstan atau terus-menerus dan seragam dilakukan oleh negara yang bersangkutan, dan penggunaannya juga merupakan ekspresi dari hak negara yang melakukan pemberian suaka serta kewajiban dalam teritorialnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.